Assalamualaikum guys, good afternoon. Okay, in this video I will explain about the simple past tense and present perfect tense, which according the model that I give in the WhatsApp group. Okay, enjoy the video. Okay, simple past and present perfect tense. In the first one, I will explain about the simple past tense. Okay, what is simple past tense? The simple past tense is a tenses that is used to express event that occurred in the past and have ended in the past. Jadi, simple past tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan tentang kegiatan yang telah terjadi di masa lalu dan berakhir di masa lalu. Seperti contohnya ini. She bought a new book yesterday. Ini dengan rumus S plus verb to. Subjeknya itu she, verb to-nya itu bought. And then secara nominalnya rumusnya itu subject plus was atau were plus nominal. The case was hard to solve. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah the case. Was-nya ini dan nominalnya adalah hard to solve. Oke. Sekarang kita ke bagian simple past negatif. Dengan rumus S plus did not plus verb 1. Dengan contoh ini, she sebagai subjek, did not plus verb 1 yaitu buy a new book yesterday. Terus secara nominalnya, subject plus was atau were plus not plus verb 1. The case was not hard to solve. The case itu sebagai subjek, was not hard to solve. Hard yaitu verb satunya. Terus interrogatifnya secara verbal. Did plus subjek plus verb 1. Tanda tanya. Did she buy a new book yesterday? Did-nya di sini subjeknya yaitu she dan verb satunya adalah new book yesterday. New. Terus nominal. Was plus subject plus verb 1. Was the case hard to solve? Was itu ada di sini. Case itu sebagai subjek dan hard itu ada di verb 1. Oke, untuk penggunaan simple past use. Ini adalah penggunaan simple past yang dimana menunjukkan tindakan yang telah terjadi di masa lalu, tindakan yang selesai di masa lalu. Misalnya, I ate a pizza yesterday. I didn't see her yesterday. Last year, I visited to United States. Last year, I didn't visit to Canada. Nah, untuk tambahannya itu di simple past tense ini yang menulis itu mungkin tidak tidak menuliskan spesifik time-nya itu waktu secara tepatnya, waktu secara detailnya begitu. Tetapi bisa juga waktu persisnya itu ditampilkan. Misal di sini ada yesterday-nya, di sini ada last year-nya. Next, use to a series of complete action. Di sini a series complete action adalah beberapa
runtutan kejadian yang telah terjadi masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Misalnya, I finished homework, hiked to the hill, and found a nice place to camp. Ini kejadian pertama, kejadian kedua, dan kejadian ketiga. She arrived from the station at 8. Checked into the hotel at 9 and met her friend at 10. Jadi kejadian pertamanya ada di sini, kejadian keduanya ada di sini, dan kejadian tiganya ada di kalimat selanjutnya. Nah, ini juga sama. Did you add the flour, pour in the milk, and then add the eggs? Ini kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga. Nah, duration in the past ini adalah sebuah kalimat yang menerangkan durasi di mana dimulai dan berakhirnya suatu kejadian. Misalnya, biasanya ada expression atau kalimat for 2 year, for 5 minutes, all day, all year. Ada ciri-ciri kalimat ini. Misal, I live in Los Angeles for 1 month. Jadi, dia itu hidup di Los Angeles untuk 1 bulan. Hasna studied United Kingdom for 4 year. Nah, di sini ada expression tentang waktunya, durasi tentang waktunya. Di sini juga sama, they visited at the park all day. Nah, ini ada indikator waktunya yaitu all day. Terus, they did not stay at the party the entire time. Nah, ini ada durasi waktunya juga, ada keterangan waktunya. Next, habit in the past. Nah, habit in the past ini adalah kebiasaan yang telah terjadi di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Biasanya ini habit in the past ini ada ciri-ciri kalimat dengan always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger. Misal, I studied English when I was a child. Jadi, ini adalah salah satu ciri-ciri kalimatnya, yaitu I was a child. He played the basketball. He didn't play the basketball. Did you play a video game when you were a kid? Nah, ini ada kalimat atau kata-kata yang menerangkan habit in the past. Selanjutnya, past fact or generalization. Jadi ini adalah simple past can also be used to describe past fact or generalization which are no longer true. Jadi ini adalah fakta yang ada di masa lampau. Seperti contohnya, she was arrogant as a superstar, but now she is very humble. Dia sombong sebagai superstar, tetapi dia sekarang sangat rendah diri. Dan yang kedua, she didn't like avocado before. Jadi dia itu tidak suka alpukat sebelumnya, dulunya gitu. Did you live in Bandung when you were a teenager? Yaitu, apakah kamu pernah hidup di Bandung pada saat remajanya? Yaitu pada saat dulu, yaitu
pada saat remaja. Oke, kita lanjut ke present perfect tense. Present perfect is a verb tense which used to show that action has taken place once or many times before now. The present perfect is most frequently used to talk about experience or changes that have taken place, but there are other less common use as well. Jadi, present perfect ini adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau event yang telah terjadi sekali atau beberapa kali sebelum sekarang. Ini adalah rumus present perfect. Afirmatif atau positif itu dengan rumus S plus has have plus past participle. Nah, I sebagai subjek, have-nya ada di sini, tried sushi before. Jadi past participle-nya itu tried sushi before. Negatif S plus has have has plus not plus participle. I di sini sebagai subjek, have di sini sebagai have, not ada di sini, dan try sushi before itu adalah past participle. Untuk interrogatif atau pertanyaan dengan rumus have has plus subject plus past participle. Past participle-nya seperti biasa try sushi before, tetapi berbeda dengan afirmatif dan negatif di sini. Subjeknya ada di tengah dan have has-nya ada di awal. Nah, untuk penggunaannya, yang pertama, unspecified time before now. Use the present perfect to say that action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. Jadi, unspecified time before now itu adalah di kalimatnya itu tidak ada waktu pasti terjadinya itu, dan juga waktu terjadinya itu tidak penting. You can't use the present perfect with specific time expression, such as yesterday, 1 year ago, last week, when I was child. Jadi, present perfect itu tidak bisa digunakan dengan specific time expression seperti yesterday, 1 year ago, last week, then I was child, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa gunakan dengan unspecific expression seperti ever, never, once, many time, several time, before, so far, and many, and the other. Example, I have seen that movie several time. Jadi several time ini tidak spesifik keterangan waktunya. I think I have seen this car once before. Ini menunjukkan tidak spesifik keterangan waktunya juga. There have been many tsunami in Japan. Sama ini juga tidak ada keterangan waktu yang jelas, yang detailnya. I have visited to Jakarta several times. Ini juga sama, tidak ada keterangan waktu secara mendetailnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. How do you actually use the present perfect? Jadi kita bisa menggunakan present perfect itu ada beberapa. Yang pertama itu experience atau pengalaman. Seperti I have the experience of bla bla bla. Misal, I have been to Jakarta berarti menunjukkan pengalaman telah ke Jakarta. Mungkin itu pernah sekali atau pernah beberapa kali. I have been to Manado 3 times berarti menunjukkan dia itu pernah ke Manado 3 kali. And then I have never been to Kupang. Dia tidak pernah ke Kupang berarti menunjukkan
dia itu sama sekali tidak pernah mempunyai pengalaman ke Kupang. And then topic 2, change over time. Change over time ini berubah dengan seiring berjalannya waktu. Misal, you have grown since the last time I saw you. Kamu telah bertumbuh sejak aku terakhir melihat kamu. Jadi, di sini ada perubahan ya. Perubahannya itu pertumbuhan seiring berjalannya waktu. The government has become more interested in art education. Jadi, dengan seiring berjalannya waktu, pemerintah lebih tertarik dalam pendidikan seni, dalam mengembangkan pendidikan seni. And then, Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian Studies was established. Nah, di sini jurusan bahasa Jepang adalah salah satu jurusan paling populer di universitas sejak program pendidikan Asia telah dibuka. Jadi sejak dari pendidikan jurusan ilmu Asia ini telah didirikan. Jadi jurusan bahasa Jepang itu mata kuliah jurusan Jepang itu adalah mata kuliah paling populer di jurusan Asia. My math has really improved since I attend extra class. Jadi matematika dia itu lebih ditingkatkan, lebih meningkat kemampuannya setelah menghadiri kelas ekstra atau kelas tambahan yang ada. Jadi berubah seiring berjalannya waktu. Nah, accomplishment. We often use the present perfect to list the accomplishment of individual and humanity. You cannot mention a specific time. Jadi accomplishment ini adalah menerangkan menerangkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, man has discovered on the helicopter crash site. Jadi telah menemukan orang-orang telah menemukan tempat jatuhnya helikopter. He has learned how to make a sentence. Jadi seiring berjalannya waktu, dia bisa membuat suatu kalimat. Scientists have invented many sophisticated technology. Ilmuwan telah menemukan banyak teknologi canggih. And then government has made new decision. Pemerintah telah membuat kebijakan baru. Di mana di dalam accomplishment ini kita tidak usah menyebutkan spesifik time-nya atau waktu persisnya. And then an uncompleted action you are expecting. We often use the present perfect to say that action which we expected has not happened. Using the present perfect suggests that we are still waiting for the action to happen. Jadi, dengan present perfect ini, kita bisa mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi dan kita harapkan itu terjadi. Misal, Prajna has not finished his homework yet. Kita berharap bahwasanya homework-nya itu telah selesai, tetapi Prajna belum menyelesaikannya. And then Novia has not arrived to Jakarta, but she's still on the way. Nah, di sini kita penulis berharap bahwasanya Novia itu telah sampai di Jakarta, tetapi buktinya, realitanya
dia masih sedang dalam perjalanan. And then Bill hasn't mastered English, but he can communicate. Bill tidak jago di dalam bahasa Inggris. Kita harapkan Bill itu jago di dalam bahasa Inggris, tetapi dia masih bisa berkomunikasi di dalam bahasa Inggris tersebut. Next, multiple action at different time. Nah, dengan present perfect ini, kita bisa mengungkapkan beberapa tindakan yang berbeda yang telah terjadi di dalam waktu yang berbeda juga. Di dalam present perfect suggests the process is not complete and more action are more possible. Jadi dalam present perfect ini, proses ini itu bisa dikatakan belum selesai. Dan tindakan itu bisa berlanjut sampai bisa berlanjut lagi di masa depan. Misal, the police has raided the bandit nest several times. Jadi polisi beberapa kali menggerebek sarang preman. Nah, ini beberapa kali ini bisa terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan juga ini several time. Ini menunjukkan bahwasanya telah terjadi beberapa kali di masa lalu. And then I have had 4 subject so far in this semester. Jadi dia itu mempunyai 4 mata pelajaran atau kuliah di dalam semester ini. And then they have had many major problems while studying on this subject. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya dia itu mempunyai beberapa masalah besar di dalam mempelajari mata kuliah ini. Ini severalnya itu adalah many major. Yang multiple actionnya itu bisa diperlihatkan melalui kalimat many major problem. Next. Nah, di sini juga ada time expression with present perfect. When we use the present perfect, it means that something has happened at some point in our life before now. Remember, the exact time the action happened is not important. Seperti tadi lagi, ini menjelaskan tentang ekspresi waktu di dalam penulisan waktu di dalam present perfect tense. Biasanya di dalam present perfect tense itu keterangan waktunya itu in the last week, in the last year, this week, this month, so far, up to now, and more. Contohnya, have you been to Ambon in the last week? Nah, kita bisa lihat keterangan waktunya itu adalah in the last week. Terus, I have seen that concert 6 times in the last year. Jadi, dia telah melihat beberapa kali, 6 kali konser di akhir tahun ini. And they have had to test in the last week. Jadi dia itu mempunyai 2 ujian di minggu ini. And then he graduated from Police Academy less than 3 years ago, and he has worked for 3 different division so far. Nah, ini keterangan waktunya adalah so far. And then my car was 3 times this week. Ini menunjukkan bahwasanya mobil dia dicuci 3 kali di minggu ini. Jadi di dalam present perfect ini keterangan waktunya itu tidak dijelaskan secara secara rinci, misalnya di tanggal ini, di hari Senin, in the Monday, in the Saturday, Friday, dan lain sebagainya. Dan penggunaan kedua ya, used to.
Duration from the past until now. With non-continuous verb and non-continuous use of mixed verb, we use the present perfect to show that something started in the past and has continued until now for 5 minutes, for 2 weeks, since Tuesday, and all duration which can be used with the present perfect. Nah, di dalam present perfect ini kita bisa menunjukkan bahwasanya suatu kegiatan atau yang lainnya itu telah terjadi di masa lalu dan masih terjadi di masa ini. Contohnya, I have had a cold for 2 weeks. Dia masih mempunyai pilek selama 2 minggu. And then, Novia has been in Jakarta for 6 months. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Novia ini masih di Jakarta untuk 6 bulan. And then, Olivia has loved candy since she was a little girl. Jadi Olivia ini masih menyukai permen sejak dia masih kecil. Next. Okay, if you have any question, do not hesitate to communicate me in the group or personal chat in WhatsApp. Dicukupkan materi pada siang hari ini. Apabila masih ada pertanyaan atau belum ada yang paham, silahkan Anda berkomunikasi dengan saya di grup atau secara japri di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.